Ini salah satu pohon kakao di Posuhaang yang sudah tidak terawat, ditinggalkan pemiliknya. Bukan berarti ditinggalkan selama-lamanya. Artinya sudah bertahun tidak dirawat. Tapi bisa kita lihat ini seperti ini buahnya, kawan-kawan. Harusnya sudah mulai dirawat kembali. Jadi buah kakao sampai ukuran seperti ini biasanya masih Rentang. sehat, tetapi rentan terserang hama penggerak buah yang kemudian membuat buah tersebut hitam dan tentu saja tidak bisa dipanen. Nah, itulah kendala yang terjadi selama ini. Tapi kemungkinan salah satu solusi yang bisa dilakukan, tapi itu agak ribet, yaitu dengan selain dibersihkan supaya tidak terlalu lembab, matahari bisa masuk, ya disemprot. Tapi itu membutuhkan biaya besar. Jadi saya bisa lihat di tempat lain itu buah kalau sudah seukuran seperti ini dibungkus plastik transparan. Nah, itu belum, di tempat lain saya lihat sudah ada yang melakukan seperti itu, tapi kalau untuk di wilayah ini belum. Itu kalau ada yang mau uji coba bisa dilakukan, karena ternyata buah kakao ini sebenarnya masih produktif, berbunga, berbuah, cuma hasilnya yang tidak memuaskan. Ini di Posuhaang, lokasi ini sangat bagus sesungguhnya, subur. Nah, seperti ini tidak dipelihara kakao ini, tapi tetap bisa eksis, bertahan hidup dan berbunga, berbuah. Tinggal pemeliharaan. Nah, tinggal pemeliharaan yang mungkin perlu sentuhan yang berbeda dari yang diterapkan selama ini dengan cara tradisional, hanya disiangi atau dibersihkan rumputnya, kemudian ditunggu berbuah dan hasil panennya. Kira-kira seperti itu. Ada sebagian yang kemudian melakukan pemupukan, penyemprotan, tapi mungkin apakah cara yang tidak tepat atau seperti apa, itu sebenarnya belum bisa disimpulkan bahwa kakao di wilayah kita ini tidak cocok atau tidak mampu memberikan sumber perekonomian yang bisa diandalkan, teman-teman. Karena buktinya. Tetapi kalau merujuk ke belakang, sesungguhnya tanaman kakao inilah yang banyak merubah kehidupan perekonomian warga khususnya di Kecamatan Aralle. Banyak keluarga kita yang kemudian sukses menyekolahkan anaknya dan saat ini sudah tersebar di mana-mana di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Itu dari hasil kakao bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi sesungguhnya tidak bisa disepelekan ini tanaman kakao. Tinggal bagaimana jalan keluarnya. Atau kalau memang kakaonya sudah tidak bisa dipertahankan, ya ini lahan yang ada di wilayah ini sesungguhnya sangat potensial karena sangat subur. Tanaman tanpa pemupukan sekalipun bisa berproduksi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kami ini dalam perjalanan menuju kebun yang di video sebelumnya sudah saya upload, yang rencana kita akan carikan tanaman apa yang cocok. Masih dalam tahap pembersihan. Ya, masih dalam tahap pembersihan. 1 minggu yang lalu sudah dilakukan penyemprotan gulma. Nah, ini kita mau cek perkembangannya. Tentu gulmanya mungkin sudah
mati, tapi kita belum lihat. Masih ada sekitar 500 meter ke depan ini, teman-teman. Agak mendaki, jadi sambil kita istirahat mengaso di sini di kebun salah satu keluarga kita juga yang orang Aralle ini. Nah, inilah keadaannya. Berbunga, berbuah. Ini dicoba dibersihkan ini. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Pentungan. Kan pentungan, kentongan. Kentungan. Kentungan. Bukan kentungan. Kentongan Untuk panggil ayam. di fungsinya di zaman dulu kentongan bisa juga sebagai alat komunikasi jarak jauh. Jadi orang-orang zaman dahulu sebelum seperti sekarang ada alat komunikasi misalnya HP atau handy, itu menggunakan kentongan. Bisa dari bambu, ada juga yang menggunakan kayu yang dibuat khusus sehingga bisa mengeluarkan bunyi yang kedengaran sampai jarak jauh. Jadi di kampung-kampung di zaman dahulu orang meronda itu selalu dilengkapi dengan kentongan.
atau ada peristiwa, ada kejadian Coba alam. mendadak, ada bencana alam, longsor atau kebakaran, alat untuk memberitahunya itu dengan seperti ini, kentongan. Nah, jadi mungkin anak-anak zaman sekarang ini Tidak mengenal. sudah tidak mengerti atau tidak mengenal fungsi dari alat tradisional seperti ini, kentongan. Atau ada undangan rapat, saya masih ingat zaman dahulu itu. Nah, ini cukup dengan ini. Pak Limboang. Ya, Pak Limbo. Jadi warga dikumpulkan dengan memukul kentongan, dan itu punya pukulan tertentu yang bisa dipahami orang-orang zaman dahulu. Ada hitungannya atau seperti apa, saya juga tidak mengerti. Dipukul sekian kali, maksudnya seperti panggilan, atau dipukul beberapa kali Kalau ada musibah. memberitahu ada musibah. Nah, jadi saya sendiri sudah tidak, kami ini generasi 80-an sudah sangat minim pengetahuan tentang itu, kawan-kawan. Nah, jadi kami ini Masih digunakan dulu untuk pada saat berbuka puasa. itu juga saya masih menggunakan itu juga waktu kecil. Jadi untuk memberitahukan sekampung akan tiba waktu berbuka, ya itu kentongan. Karena zaman dahulu yang memiliki Radio. pesawat ya Masih sangat kurang. hanya orang-orang tertentu. Jadi itu untuk memberitahukan secara luas informasi waktu berbuka puasa dengan alat seperti ini. Demikian juga waktu sahur bisa dibuat banyak, kemudian keliling kampung, salah satunya juga memukul kentongan seperti ini untuk membangunkan warga. Nah, karena belum ada alat musik atau alat pengeras suara yang lain seperti sekarang. Kemudian di kebun juga sebagai alat komunikasi, memberitahu tetangga kebun yang jaraknya tentu saja tidak dekat, artinya jauh. Kemudian medan untuk saling berkomunikasi, medan untuk berbicara, untuk mendatangi, kemudian memberitahu bahwa keberadaan kita misalnya di sini, kemudian di gunung yang sebelah sana, mengkomunikasikan keberadaan kita di sini cukup dengan memukul kentongan. Nah, inilah kawan-kawan, kami di kebun ini membuat kentongan ini, nantinya akan kita gantung di sini untuk digunakan ketika tiba di kebun, dipukul. Itu menandakan bahwa kita sudah ada di kebun. Kemungkinan ada tetangga kebun yang jauh di sana mengetahui bahwa oh, ada orang di sana. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, kami tadi ini sudah tiba di lokasi kebun. Aktivitas beberapa sudah dilakukan, termasuk ini membenahi rumah pondokan, gubuk, dibersihkan, dibuat lebih bagus lagi karena gubuk ini memang belum selesai, sehingga nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya istirahat siang, sholat, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini kebun kakao yang sudah lama tidak terawat. Bisa Anda lihat ini. Pohonnya besar-besar.
ditumbuhi tanaman merambat, ditumbuhi lumut, bahkan tanaman anggrek juga ada yang tumbuh di pohon kakao ini. Seminggu yang lalu kami ke sini, saya mendapatkan beberapa tanaman anggrek. Ya, di sini tempatnya, di pohon kakao ini. Nah, ini pohon kakao, teman-teman. Batangnya besar-besar, penuh dengan lumut dan tumbuhan menempel lainnya. Ya, ada tumbuhan yang memang khusus menumpang ke pohon atau tanaman yang lain, tetapi bukan juga parasit. Dia sifatnya epifit, ya, artinya menumpang. Kalau parasit itu menumpang dan mengambil makanan dari pohon inangnya. Seperti ini benalu ini, atau benalu yang sifatnya parasit. Ini bisa membunuh tanaman yang ditumpangi karena dia mengambil makanan dari pohon tempatnya menempel. Nah, lain yang seperti ini, teman-teman. Ini juga tumbuh di batang pohon kakao ini, tetapi dia sebenarnya tidak mengambil makanan dari pohon kakao, artinya mengisap zat-zat makanan dari batang kakao ini. Hanya dia menempel, merambat atau menempel di batang kakao, tapi tetap saja merugikan karena ini membuat kakao menjadi tidak bersih. Nah, seperti ini. Ini kan bunga kakao ini. Nah, ketika banyak lumut seperti ini, banyak tumbuhan merambat seperti ini, tumbuhan, kalau tidak salah ingat di pelajaran ada namanya tumbuhan epifit, tumbuhan merambat. Nah, ini menghalangi bunga dan buah kakao untuk tumbuh. Ini seperti ini, buah kakao yang masih kecil. Bunganya seperti ini, yang belum mekar, baru keluar. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Jadi dahulunya ini cukup bagus juga sebenarnya buahnya, menghasilkan. Dan kualitas bagus, bijinya penuh. Nah, itu kentongannya sudah jadi, kawan-kawan. Nah, bisa menjadi alat komunikasi, pemberitahuan ke tetangga sekitar bahwa kita ada di sini. Cuma untuk memberitahu ada ancaman misalnya atau ada bahaya, ya sepertinya sudah sulit karena itu perlu pengetahuan tersendiri. Bunyi berapa kali itu bisa dipahami, tetapi sekarang ini mungkin hanya dianggap main-main saja. Nah, inilah yang kami bersihkan 1 minggu yang lalu, teman-teman. Bersihkan tanaman kakaonya, digunduli. Digunduli, ya. Kita gunduli karena sangat tinggi, rimbun, dan juga tidak ada buah. Berbunga iya, ada bunganya, tetapi kemudian rusak. Nah, bisa saya perlihatkan yang ternyata ada yang bagus, tapi entah sampai bertahan berapa lama. Ini sudah agak besar ini, tuh, dan terlihat mulus dari luar. Kita tidak tahu seperti apa nantinya. Ini yang masih kecil, ini juga. Ini yang hitam, ini sudah terserang hama ini. Tuh.
Seperti inilah kalau sudah terserang hama. Ada hama penghisap buah, nah, seperti ini diserang. Sebenarnya sebelum ada kakao, tempat ini dahulunya adalah penghasil kopi. Ini salah satunya yang mungkin tidak ditanam, ini tumbuh sendiri. Nah, ini sudah berbuah. Ini usianya sekitar 2 tahun ini sudah berbuah. Saya juga tidak tahu ini jenis kopi apa. Kopi apa ini? Robusta. Robusta. Jadi tanaman kopi di sini tidak perlu dibibit. Tidak perlu dibibit karena banyak kopi yang tumbuh sendiri dari buahnya yang jatuh dari pohon. Seperti ini. Ini tanaman kopi juga. Ini dua ini berdekatan. Ini sebenarnya tinggal dipindahkan kalau kita ingin mengembangkan kopi. Kenapa bisa ada kopi di sini? Nah, karena ada induknya yang besar berbuah dan buahnya jatuh, tumbuh. Seperti itu. Saya mau perlihatkan yang lebih banyak lagi tumbuhnya. Nah, ini rumah-rumah kita. Gubuk, bukan gubuk juga karena cukup bagus ini atap seng. Tiangnya dari jenis pakis. Tuh. Ini bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, kita lihat tanaman kopi yang tumbuh banyak. Jadi orang-orang tua zaman dahulu kalau mau menanam kopi cukup mencari di bawah pohon indukan yang besar karena di situ biji kopi banyak yang tumbuh dan seperti ini. Nah, ini kopi, bibit kopi semua ini yang baru tumbuh. Ini sudah bercabang, bertangkai. Tuh. Tinggal kalau di tempat kami di sini dicabut, bisa cabut saja kemudian dipindahkan langsung, tidak perlu ada polybag segala macam, dipindahkan, tumbuh dan berbuah. Seperti itulah orang-orang tua kami dahulu menanam kopi ini, dan ya cukup berhasil, cukup banyak juga penghasil kopi di wilayah Aralle. Ini kalau di kota-kota ini bisa menjadi tanaman hias. Tuh, hampir loreng, sejenis apa ya, mirip aglonema tapi bukan jenisnya. Nah, saya lupa namanya, monstera bukan, itu banyak. Nah, ini pohon kopinya kawan-kawan, besar. Inilah yang selalu berbuah, tapi kemungkinan ini sudah mati. Berbuah, bijinya jatuh, tumbuh. Ini masih hidup. Itu batangnya sampai 50 cm ini ukuran kelilingnya. Tuh, pohon kopi zaman saya belum lahir ini sudah tumbuh.
Ini mas dua generasi di atas saya ini. Kemudian ini ada pohon coklat atau kakao seperti ini. Ini belakangan ditanam tapi jauh lebih besar lagi karena memang kakao pertumbuhannya lebih cepat daripada kopi. Artinya batangnya cepat membesar. Itu. Bisa Anda lihat ini besarnya. Kakao. Ini cabang tangkainya yang sangat besar. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran lokal mengembangkan tanaman kopi di sini, kopi robusta, sangat simpel, gampang sekali. Ini tinggal dicabut, dipindahkan. Tapi tipsnya itu dipindahkan pada saat musim hujan. Bahkan kalau perlu saat hujan dicabut, dipindah tanam. Bisa lebih cepat pertumbuhannya. Tapi dibawa dengan jarak jauh pun juga bisa. Sampai berapa kilo bisa. Tuh, ini pohon besar di tampak di belakang rumah kebun ini. Itu sejenis pohon mangga lokal, mangga macan, mangga hutan. Tuh, besar sekali. Ini sudah puluhan tahun usianya. Saya sendiri sudah berusia 30, hampir 38. Nah, ini saya masih bocah. Ini sudah ada pohonnya, kawan-kawan. Sudah seperti ini saya lihat besarnya. Nah, di kebun itu nyaman. Tidak ada beban pikiran. Jauh dari hiruk pikuk. Makanya orang-orang tua kita dulu itu, mungkin itu penyebabnya usianya panjang-panjang. Karena hidup di kebun, makan apa yang ada. Tidak ada zat-zat kimia. Karena nanam sayur, petik, langsung dimasak, dimakan. Tidak ada bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Kalau yang pelihara ayam, ya pelihara ayam dilepas. Tidak ada makanan ayam yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti sekarang. Ini tadi waktu ambil bambu ada rebung. Itu sangat besar, bambu petung. 2. Buat sayur. Ini bisa dibuat sayur gratis. Mungkin di tempat teman-teman terutama yang tinggal di kota ini harganya entah berapa, bisa mahal. Dan kalau di sini ya dapat gratis. Tuh, ada 15 cm diameternya, besar. Nah, air sudah mendidih kawan-kawan. Kita mau bikin kopi dan Makan siang. masak mie. Makan siang, sebenarnya ini sudah sore. Tapi di kebun itu lapar pun tidak dirasa. Begitu
perasaan senang. Karena ya kita anak desa yang lahir dan dibesarkan di suasana yang seperti ini. Ketika kembali ke kebun ya seperti itu. Waktu pun bisa dilupa, bahkan lupa makan. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya gambarkan di sekitar kami ini. Kita mau istirahat dulu. Lauhang ah. Suruh dia lah kaling bertamaan. Pantai. Malah tuh bengik maron macam ribu bang. Iya. Tak lagi ikan. Karena mahi. Bahin. Desi ya. Mungkin sambil doaan. Tehapu. Baiklah kita nih. Masalah dah kah? Puan.